Bang, ini kan bisa disebutkan, sorry kalau saya bilang di bawah nikah siri nih, versi saya. Dan itu ditunjukkan surat-surat atau buku nikah. Apakah ketika ada buku nikah itu sudah terdaftar secara negara, Bang? Buku nikah, sudah ada buku nikah? Ya, Iki saat pernikahan mengupdate foto Buku nikah. memperlihatkan buku nikah. Nah, itu gimana? Sekarang gini mas, saya coba, banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya, secara mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih gitu. Tapi tanggal 10 Maret itu akad nikahnya Berlangsung kan live kan, mungkin mas-mas media semua pada itu. Buku nikah bukan dikeluarkan oleh semua. Iya, jadi gini kan, yang kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau resepsinya. Tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan, kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, ya makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Mas, tadi Mas bilang katanya properti, maksudnya gimana ya? Memang bisa buku nikah dijadikan bahan properti gitu? Ya, kalau sekarang Mbak coba cek di Shopee atau di Google ya, platform-platform online kan dijual kan? Dijual. Ya, tapi kan beda Mas, ini kan pernikahan. Oh enggak, bukan. Dalam artian gini loh, kalau Mbak jangan kami seolah-olah melegal standingkan, membenarkan properti itu sebagai produknya KUA, enggak. Cuma di sini yang dugaan, ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya, tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya, ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya. Izin, kan saat itu nikah berarti tidak sah. Kenapa berlangsung? Tidak sah. Kan saat itu tidak sah. Maksudnya belum administrasi belum lengkap. Tapi kenapa dilangsungkan? Padahal KUA kalau belum lengkap. Oke, saya bisa jawab. Kalau Mas sekarang posisinya kan Mas Rizky dan Mbak Mali ini nggak pernah tahu. Kalau tahu juga nggak akan mungkin tahu seperti ini dong, gitu loh. Jadi bukan nggak bisa bilang pernikahan yang nggak sah, gitu loh. Jangan diputar-balikan seolah-olah gara-gara ini nggak sah dan sebagainya. Jadi itu keliru mas, gitu loh. Jangan jadi membuat kasus ini seolah-olah menjadi kasus yang seperti apa. Ini bukan kasus perceraian, ini hanya permohonan isbat yang bisa dilakukan oleh Mas, juga bisa lakukan, semua orang bisa lakukan yang memang pernikahannya belum tercatat secara administrasi aja. Iya Bang, berarti kan udah itu aja. Di dalam agama Islam sendiri kan pernikahan harus ada surat lengkap nih. Baru ketika itu ada buku nikah. Oke. Nah, ini saya dulu, dulu ya. Mas. Ya kan? Pernikahan harus lengkap dulu surat menyuratnya. Baru adanya sah sebuah pernikahan dan adanya buku nikah. Tapi ketika tidak ada buku nikah atau tidak tercatat di dalam dokumentasi negara, itu nikah siri Bang. Oke. Coba Mas boleh cari tahu sejak kapan buku nikah itu menjadikan salah satu harus ada acuan di situ. Kan syarat sah pernikahannya kan jelas, ada pengantinnya, ada maharnya, ada walinya, ada yang saksinya yang ucapkan kabulnya. Cukup itu kan? Ya itu berarti nikah siri. Kalau memang kalian menganggap itu nikah siri, sekarang saya tanya kembali lagi. Menurut kalian secara aturan itu sah atau tidak? Sah, tapi agama. Kan agama. Itu terserah kalau kalian menganggap itu agama, tapi buat kami, buat klien kami itu sudah sah gitu. Memang ada kendala administrasi. Jangan dikejar semua terus ke masalah nikah siri, nikah ini. Biarlah mereka berdua fokus untuk karirnya, jangan digiringkan opini yang macam-macam. Seperti itu aja. Saya Sebenarnya sih nggak masalah sih Mas. Terkendala, kalau misalkan terkendala, kenapa itu proses pernikahan masih tetap diteruskan? Jadi pala lu. Sekarang gini Mas. Kenapa nggak diselesaikan dulu kendalanya? Sekarang. Oke. Mas kalau nanya kenapa, tadi sama seperti yang Mas yang tadi sebelum tanya. Kalau berkendala, kalau tahu berkendala, pasti nggak akan dilangsungkan Mas. Itu saya tegaskan. Terus yang kedua, kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan dari
ke KUA itu dari Juni dan kami baru ditunjuk di bulan Agustus. Pemanggilan aja 1 bulan. Jadi ya dan kemudian kan Mas Rizky kesibukan dan sebagainya ya, itu proses Mas. Jadi bukan gara-gara kenapa baru diurus sekarang itu menjadi masalah, enggak. Tapi kendalanya apa sih Mas sebenarnya? Ya, itu tadi administrasi Mas. Ya apa gitu, Ya, surat-surat atau karena dia masih dia ada mau salah alaf atau satunya, apa gitu. kan ketika mau mualaf mungkin ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi kan. Itu salah satu teknisnya. Itu aja sih. Mas Rizky bertanya soal KUA Setiabudi yang bilang apa tidak ada pendaftaran ke Oh iya memang. itu, tapi tiba-tiba ada buku nikah itu yang kita tanyakan. Itu sampai jadi masalah kan buku nikah. Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena teknisnya kan tanya mungkin tanya KUA-nya, mungkin tanya yang waktu itu mengadakan acara resepsinya, mungkin WO-nya dan sebagainya. Itu saya nggak. Tapi ada komunikasi juga nggak sama Rizky? Ini kan tidak terdaftar di KUA, tapi Ya, makanya itu dia mengajukan permohonan. Iya, maksud saya komunikasi Mas sebagai Iya. kuasa hukum Sama dengan Rizky keluarga. ada nggak gitu? Apakah dia menceritakan apakah ini terdaftar di KUA atau tidak? Karena kan ini harusnya menjadi ada proses seperti itu Mas. pertanyaan. Kuasa hukumnya Rizky gitu. Iya. Nah, seperti itu apakah ada? Maksudnya obrolan. Ya, obrolan ada ya, cuma ada kendala teknis Mas. Udah, kendala teknis secara administrasi. Kan pertanyaannya soal apakah ada di awal pendaftaran ke Setiabudi, soalnya Setiabudi bilang kan nggak ada daftar tidak ada keluar sih. Kalau boleh tahu itu kita menggunakan kayak gitu Mas. Saya juga nggak tahu kalau itu. Kalau Mbak nanya ke saya, yang keluarkan buku nikah itu siapa? Oke. Ya saya nggak tahu. Tapi dugaan saya kan bahkan tadi, apakah itu karena kalau mungkin banyak kami ke cross check buku nikah itu kami tanyakan, oh bisa kok Mas kalau itu menjadikan properti. Saya ngerti ya, apakah itu dijadikan properti dan sebagainya. Tapi untuk yang kasusnya Rizky Febian dan Malin ini saya tidak mengetahui buku nikah itu memang itu jadi sudah sah atau belum atau sebagainya. Pada intinya hari ini Mas Rizky Febian meminta kami untuk mengajukan permohonan. Masih ada buku nikah yang punya Rizky Febian gitu nggak? Lihat nggak bentuk fisiknya segala macam? Saya nggak pegang, Nah, berarti nggak punya saya Pak. ada kemungkinan di buku itu sudah berapa yang seperti Mas bilang? Kalau dugaan saya ya, kalau saya, tapi nggak tahu kalau dari pihak sana, karena kan saya nggak mendalami itu. Kenapa? Karena di permohonan itu tidak ditanyakan buku nikahnya palsu. Enggak, yang diajukan permohonannya adalah di sini Rizky Febian dan Malini menikah pada tanggal 10 Mei, tapi memang belum dicatatkan. Oleh karena itu alasan permohonannya salah satunya untuk perubahan identitas, pembaruan. Yang kedua untuk dibuatkan kartu keluarga. Nah itu aja. Jadi nggak ada tuh kayak bilang, oh ini gara-gara buku nikahnya. Enggak. Ada teknis di dalam administrasinya. Itu aja. Oke. Bang, pengajuan kali ini buku nikah dimasukin nggak? Oh enggak, Berkas. kan kalau saya punya saya pasti kasih unjuk kok. Oke. Masa tidak ada gitu, karena nggak ada permohonan yang dibilang buku nikahnya. Kalau gitu akan jadi pertanyaan lah, buku nikah ini apa gitu loh. Nah dong, karena ada kendala administrasinya itu aja.